Oke, kembali berjumpa bersama saya Abdul Basri Kultum untuk membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan kimia di SMA. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sel volta khusus di bagian deret volta. Ya, kita perhatikan ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sel volta bagian dari elektrokimia terkhusus untuk Oke, kembali bersama saya Abdul Basri Kultum. Kita akan membahas tentang deret volta pada pelajaran kita kali ini ya. Nah, ini di dalam pelajaran sel volta, bagian dari elektrokimia ya. Nah, sekarang kita lihat deret volta itu apa-apa aja unsurnya. Nah, ternyata unsur-unsur dari deret volta ada mulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, ya, Zn, krom, besi, kadmium, kobalt, nikel, timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, platina, dan aurum, emas. Jadi inilah beberapa deret yang ada di deret volta. Inilah unsur-unsurnya. Nah, memang nanti di beberapa buku juga tidak sama ini semua, tetapi biasanya inilah yang kemungkinan muncul di soal-soal. Nah, jadi di sini ada H2O dan H yang saya buat warna merah ini karena dia adalah bukan logam. Jadi selain dari H2O dan H, kalau kita perhatikan semua logam ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti dari kiri ke kanan. Ya, berarti dari litium sampai ke aurum atau emas, apa yang perlu kita lihat atau apa yang mau kita lihat dari deret volta ini. Nah, jadi ternyata di dalam deret volta ini yang pertama adalah dari kiri ke kanan itu enol selnya meningkat. Enol sel meningkat. Berarti nanti ini bisa kita lihat dari nilai potensial reduksi standar hidrogen ya, hidrogen itu adalah 0 volt. Jadi nilai N0 daripada si H 0 volt, semua logam kanannya adalah positif volt. Mulai dari Cu, Hg, Ag, Pt, Au itu adalah positif volt. Dan semua logam Pb sampai ke litium itu negatif. Jadi dari kiri ke kanan N0-nya ini bukan N0 sel ya, N0-nya aja lah lebih bagus. N0-nya dari kiri ke kanan makin besar. Dengan catatan tadi potensial reduksi standar H itu 0, lalu semua logam kanan H positif volt, lalu semua logam kiri H mulai dari Pb sampai Li negatif volt. Nah, kemudian yang perlu kita lihat adalah makin ke kanan makin mudah mengalami reduksi. Ya, dari kiri ke kanan makin mudah tereduksi. Berarti artinya yang kanan ini susah teroksidasi. Berarti yang kanan makin susah berkarat. Sehingga biasanya perhiasan seperti emas digunakan sebagai perhiasan. Ya, karena susah berkarat. Dan harganya pun tentunya lebih mahal makin ke kanan ya. Nah, berikutnya reduktor makin ke kanan turun. Jadi makin mudah mengalami reduksi berarti reduktornya turun. Nah, itulah dari kiri ke kanan. Jadi nanti boleh kita katakan apapun rangkaiannya kita buat, jadi yang di kiri dengan kanan itu pasti seperti ini. Yang kanan kan tadi makin mengalami reduksi ke kanan, berarti yang kanan pasti tereduksi. Yang kanan akan lebih besar N0-nya karena makin ke kanan makin besar N0-nya. Berarti yang kiri lebih kecil, yang kiri oksidasi. Nah, terus berdasarkan prinsip yang sudah kita buat bahwa di sel volta itu kan ada kraal. Pada katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Diingat ya. Lalu yang kedua kepan volt. Pada katoda
atau katode itu berada pada kutub positif, anoda berada pada kutub negatif. Nah, berarti nanti di kanan itu terjadi reduksi. Berarti dia sebagai katoda. Dan katoda itu berada pada kutub positif, ya. Kutub positif itu berada pada katoda. Berarti yang kirinya akan sebagai anoda dan sebagai kutub negatif. Nah, itulah yang perlu kita lihat dari direct volta. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah kita mengerti, berarti banyak hal yang bisa kita dapat, banyak soal yang bisa kita kerjakan. Contoh, nah soal pertama ini disediakan ada Ag plus tambah elektron jadi Ag, N0 nya plus 0,8 volt, Zn 2 plus tambah 2 elektron jadi Zn, N0 nya minus 0,76 volt. Jadi di data yang biasanya dikasih tahu adalah potensial reduksi standar. Jadi nanti yang ini mana tadi? Yang dari litium sampai ke aurum, yang N0 itu maksudnya adalah N0 reduksi standarnya yang makin besar, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah yang mana katoda, yang mana anoda. Kemudian yang kedua, mana kutub positif dan kutub negatifnya. Lalu yang ketiga, reaksinya. 4, N0 selnya. Nah, biasanya di soal-soal paling ininya aja yang ditanya nanti. Paling ada beberapa nanti akan kita buat di video berikutnya, ya. Nah, untuk menjawabnya coba kita perhatikan data tadi. Di kiri dan di kanan tadi sudah kita buat bahwa yang kanannya N0 nya pasti lebih besar sebagai katoda, sebagai kutub positif, dan reaksinya reduksi. Sebaliknya di kiri. Nah, jadi dari sini tadi kita perhatikan dari datanya, si reaksi yang di atas Ag plus tambah elektron jadi Ag itu adalah 0,8. Dia lebih besar dari minus 0,76. Berarti kalau lebih besar dialah sebagai katoda, dialah sebagai kutub positif, dan dia mengalami reduksi. Berarti udah dapat katodanya adalah yang lebih besar N0 nya, si Ag. Lalu anodanya adalah Zn. Jadi kalau ditanya katoda dan anoda, kita ambil logamnya, bisa ya. Lalu yang kedua, kutub positif. Tadi kutub positif itu berarti katodanya ya Ag, kutub negatif dari anoda ya Zn. Nah, reaksinya, reaksi tadi kita katakan kalau di katoda itu atau kutub positif itu reduksi. Nah, berarti yang tereduksi yang lebih besar. Nah, si 0,8 ini. Yang tereduksi itu kan berarti artinya mengalami pengikatan elektron. Berarti si Ag plus tambah elektron jadi Ag. Kemudian kalau oksidasi berarti melepas elektron. Jadi ini kalau dalam reaksi reduksi standar, ini kalau dia teroksidasi kita putar. Jadinya teroksidasi adalah Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Tidak kita tulis dia Zn2 plus tambah 2 elektron jadi Zn. Kenapa? Karena ini dua-duanya adalah reaksi reduksi. Jadi salah satu harus ada yang diputar. Dan yang diputar itu adalah yang lebih kecil N0 nya. Dan dialah teroksidasi. Ya, karena elektronnya berbeda, ini 2 elektron, ini elektron, ya kita kali eliminasi elektronnya, yang atas kali 1, yang bawah kali 2, supaya kiri kanan habis elektronnya. Nah, kalau begitu reaksi di atas tetap kali 1, maka Zn, yang 2 jadi 2 Ag plus, hasilnya jadi Zn2 plus tambah 2 Ag, karena elektronnya sudah habis tadi ya. Nah, itu untuk nomor 1. Nomor 2, belum, nomor 4 nya belum rupanya. N0 selnya adalah N0 reduksi atau kurang N0 besar dikurang N0 kecil, atau N0 reduksi dikurang N oksidasi. Itu rumusnya. Kenapa harus dikurangkan yang reduksi kurang oksidasi? Jawabannya karena potensial sel itu supaya berlangsung harus positif. Jadi supaya positif dia, maka yang kita buat adalah pengurangan yang besar dengan kecil. Kalau negatif atau yang kecil dikurang besar jadi minus, tidak berlangsung. Maka 0,8 kurang 0,76, dapatlah positif 1,56 volt. Itu N0 selnya. Jadi kalau ada di soal pertanyaan N0 sel tanpa dibuat reaksi, pastikan besar kurang kecil. Itulah nilainya. Oke. Berikutnya nomor 2. Kalau dinyatakan Zn2 plus tambah 2 elektron jadi Zn, N0 nya minus 0,76 volt.
Cu 12 tambah 2 elektron jadi Cu, N0-nya 0,34 volt. Nah, kita mau cek satu persatu apakah pilihan 1, 2, 3, 4 ini benar. Ya kan, elektroda tersebut Zn katanya elektroda negatif. Terus yang nomor 2-nya Zn elektroda positif. Berarti salah satu dari nomor 1 atau 2 ini ada yang salah. Nah, kita cek satu persatu ya. Nah, begini. Ini kalau kita lihat nilainya yang lebih besar adalah 0,34. Positif 0,34 itu lebih besar dibanding minus 0,76. Berarti kalau seperti itu, maka yang berfungsi sebagai katoda, reduksi, dan kutub positifnya adalah Cu. Ya, karena Cu lebih besar, dialah sebagai katoda dan dia kutub positif. Dan dialah tentunya yang mengalami reduksi. Pokoknya komplit dia. Kalau kutub positif dia pasti katoda dan reduksi. Ya udah, si Zn jadinya kutub negatif, anoda dan oksidasi. Nah, berarti kalau gitu Zn merupakan elektroda negatif. Benar. Ya, nomor 1 benar. Berarti nomor 2-nya salah. Kalau 1 benar, 2 salah, berarti 3 benar, 4 salah. Iya kan? Nah, oke. Nah, kita lihatlah berarti jawaban. Langsung siap ya. Ini yang nomor 1 ini bukan Zn, ini ya, salah ketik berarti ini adalah Cu. Yang 1 Zn, yang 2-nya Cu. Oke, ini salah ketik berarti ini yang nomor 2-nya Cu ini. Jadi semuanya benar. Kalau Cu lebih mudah menerima elektron, berarti lebih mudah mengalami reduksi. Si Zn lebih mudah melepas elektron atau lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, kalau N0 selnya tinggal kurangkan 0,34 kurang 0,76. Hasilnya plus 1,1 ya. Kita ganti ya, kita tipe ini yang nomor 2-nya Cu supaya pas. Oke. Nomor 3. Nah, ini coba kita perhatikan sama-sama. Nah, ini soalnya sudah dibuat persamaannya P plus tambah Q jadi P tambah Q plus. N0 selnya sekian. P plus tambah R, hasilnya ini N0 selnya sekian. Nah, dari sini ada 2 yang negatif. Berarti negatif itu artinya tidak berlangsung. Tidak berlangsung itu berarti terbalik dia. Harusnya teroksidasi dibuat tereduksi. Itu artinya. Nah, kemudian dia ditanya adalah yang kenaikannya sifat reduktor. Berarti kalau naik sifat reduktornya berarti dia posisinya ke kiri. Ya. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Dalam deret volta, makin ke kanan makin mudah tereduksi. Nah, itu sudah kita bahas di awal tadi kan. Makin ke kanan dalam deret volta makin mudah tereduksi, berarti reduktornya turun. Maka kalau ditanya kenaikan reduktor berarti posisinya makin ke kiri bukan ke kanan. Nah, sekarang kita cek satu persatu dulu. Siapa di kiri, siapa di kanan. Satu persatu dari reaksi yang pertama. P plus tambah Q. Ini berlangsung. Reaksinya berlangsung artinya si Q karena mengalami oksidasi ini kan, Q menjadi Q plus oksidasi, lalu P plus jadi P reduksi. Berarti ini tepat. Artinya Q itu teroksidasi, P-nya tereduksi. Yang teroksidasi itu tadi kan di kiri. Berarti Q di kiri dibanding dengan P. Maka Q dulu baru P. Itu makin ke kanan ya, berarti Q di kiri. Lalu yang nomor 2-nya P plus ke P berarti reduksi. R ke R plus oksidasi. Ternyata dia minus. Kalau minus berarti tidak berlangsung. Kalau tidak berlangsung berarti harusnya P dulu baru R. Ya, P dulu baru R, berarti P di kiri R. Demikian juga yang bawah. Q tereduksi, R teroksidasi. Tapi minus tidak berlangsung. Berarti mestinya Q harus teroksidasi. Berarti Q dulu baru R. Ya. Kalau kita perhatikan QP, PR, QR, berarti semua ini yang pertama adalah Q. Q baru P baru R. Itulah posisinya makin ke kanan.
Kalau makin ke kanan berarti reduktornya turun. Berarti kalau reduktornya naik, maka RPQ. Ya, RPQ. Maka jawabannya adalah C. Oke, nomor 4. Nah, ini kita perhatikan. Banyak soalnya ya. Coba dibaca dulu, dilihat sebentar. Dari nilainya kita lihat ini di soal adalah teroksidasi, potensial oksidasi. Berarti kebalikan dari potensial reduksi. Mestinya soal ini kita harus balik dulu potensial reduksi supaya sesuai dengan data-data yang udah kita pelajari tadi. Karena di soal dia adalah potensial reduksi standar. Dalam deret volta itu makin ke kanan N0-nya naik, itu maksudnya adalah N0 dari reduksi standar, bukan oksidasi. Kalau ini adalah oksidasi kan, dari Mg ke Mg12. Ini potensial oksidasi. Kalau reduksi harus dibalik, Mg12 ke Mg. Ini jadi minus. Kalau reduksinya ini yang posisi kedua positif, jadi tak tukar posisinya ini. Nah, berarti kita lihat dalam deret volta tadi sudah kita lihat yang kiri N0 kecil, anoda, kutub negatif, oksidasi. Kanan kebalikannya. Nah, maka dari sini posisi makin ke kanan dalam deret volta harus dari yang kecil reduksinya makin ke kanan makin potensial reduksi makin besar. Nah, karena datanya potensial oksidasi kita balik. Berarti jadi yang lebih besar dulu lah di kiri kita buat. Yang lebih besar adalah positif 2,37 Mg, baru Zn, baru setelah itu pos 0,44 Fe ya. Lalu setelah itu minus 0,14 Sn. Setelah itu Cu, baru Ag. Inilah sebenarnya. Kalau kita putar ini jadi reduksi, akan ketemu nanti dari di paling kecil dia makin besar. Tapi karena ini oksidasi, ya kita balikkan. Dari yang besar dulu kita ambil datanya, makin ke kecil, itulah makin ke kanan. Nah, berarti kalau begitu, yang A, Fe akan mengendapkan. Nah, jadi nanti kata-kata mengendapkan itu sama dengan mereduksi, sama dengan mendesak, sama dengan menggusur, sama dengan mengusir. Jadi salah satu kita ambil, berarti yang kiri mereduksi ion kanan. Artinya yang kiri mendesak ion kanan, yang kiri menggusur ion kanan, yang kiri mengendapkan ion kanan, yang kiri mengusir ion kanan, gitu. Maka dari sini Fe akan mengendapkan Zn. Boleh nggak Fe mengendapkan Zn? Nggak boleh. Karena si Fe di kanan daripada Zn, salah. Mg tidak mampu mengendapkan Zn12. Mg di kiri dari Zn. Berarti harusnya Mg mampu mengendapkan Zn. Karena Zn-nya ini di kanannya. Berarti harus tereduksi Zn-nya. Boleh. Ya, ini pertanyaannya yang benar ya. Oh, ini tidak mampu, berarti salah. Fe akan menggusur H+. Fe akan menggusur H+. Kita tengok ini. Kalau potensial reduksinya si Fe ini kan harusnya minus 0,44 volt. Reduksi ya. Sedangkan H itu 0. Berarti dia mampu yang negatif mengusir, maksudnya N0 yang negatif ya, bisa mengusir N0 yang positif, yang lebih besarnya. Maka jawabannya adalah C ya, jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor terakhir, kita lihat nomor 5. Nah, ini diketahui diagram sel seperti ini. Zn jembatan garam, ini hasilnya nanti kemarin. Jadi lambang 1 pemisah fase, lambang 2 jembatan garam. Pertanyaannya adalah tuliskan persamaan reaksi. Yang kedua tentukan logam katoda dan anoda. Nah, yaudah kita lihat. Untuk notasi sel, yang kiri seperti ini kan nampak jelas ini Zn ke Zn12 teroksidasi. Maka dioksidasi baru jembatan garam reduksi. Lalu anoda, katoda, kutub negatif, kutub positif itu sudah kita buat teorinya di awal kan. Oksidasi itu berarti anoda dan kutub negatif. Nah, kalau begitu kita lihat untuk yang A persamaannya. Tentunya dari persamaan ini si oksidasinya Zn. Nah, ini Zn menjadi Zn12 tambah 2 elektron. Reduksinya Cu. Berarti Cu12 tambah 2 elektron jadi Cu. Pokoknya
yang di kanan, kalau dalam notasi yang kanan ini mengalami reduksi, yang kirinya teroksidasi. Kita coret elektronnya sama-sama 2 kiri kanan, langsunglah buatkan hasilnya Cu12 tambah Zn jadi Cu tambah Zn12. Itu reaksinya. Nah berarti kalau ditanya katoda anoda udah mudah lah. Katoda berarti yang lebih besar, berarti yang tereduksi Cu. Anodanya adalah yang lebih kecil NO-nya atau yang teroksidasi tadi, yang di kiri posisinya, berarti Zn. Nah, demikianlah pembahasan kita dulu untuk deret volta. Nah, sebenarnya dalam sel volta ini semua berhubungan, tetapi ini untuk deret volta dulu kali ini. Nanti berikutnya akan kita buat video lebih banyak tentang pembahasan sel volta lagi ya. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih.